Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang melaksanakan KKN siklus 3, tepatnya di Kampung Cisasawi, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Untuk fokus kegiatan KKN siklus 3 ini yaitu kewirausahaan di tengah masyarakat, dan fokus narasumbernya adalah untuk keluarga UMKM di bidang kuliner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang di Kampung Cisasawi, tepatnya di sebuah produksi roti Linda Sari Bakery, mungkin ya, Linda Sari Bakery. Ini saya bertemu dengan pemiliknya, Ibu Tina ya. Alhamdulillah saya bisa langsung ngobrol dengan pemiliknya langsung. Pertama yang saya ingin tanyakan, mungkin awal mula saat pendirian usaha ini, Bu, ceritanya seperti apa? Jadi awal mula berdirinya pabrik roti ini, awal mulanya suami jualan dulu. Awal mulanya jadi dari berjualan dulu. Ya, awal mulanya dari berjualan, belum punya motor, masih istilahnya sewa Ya. inisiatif untuk menjadi agen full. Dari agen dulu mulanya. Dari agen dulu, dari sana suami mencari orang-orang yang ingin berjualan yang ikut dia, cuman barangnya ngambil dari orang lain, dikirim dari orang lain. Suami yang punya pedagang, punya motoris. Nah dari sana jalan awal 2009 suami berinisiatif untuk membuka usaha sendiri, dari mulai produksi sendiri sampai jualan, punya motoris sendiri gitu. Awal mulanya dari sana gitu. Ya, jadi awal mulanya dari berjualan, kemudian menjadi agen, dan alhamdulillah sekarang sudah memiliki produksi sendiri mungkin ya. Ya. Kemudian untuk strategi pemasaran, karena mungkin sebelumnya udah tahu ya dari berjualan sendiri dari bawah, jadi strategi pemasaran sekarang Ya, pemasarannya kita targetnya ke warung-warung, ke grosir-grosir. Mungkin untuk kedepannya bisa ke Alfa atau Indomaret, Borma yang saya juga pengennya gitu ya. Karena kalau misalkan ke warung-warung jadi konsumsinya langsung gitu. jadi langsung mengunjungi. Kemudian cara untuk bertahan, karena ini lumayan lama ya, kalau dari 2020 kemudian sekarang 2009 pendirian produksi, untuk bertahan sampai saat ini apalagi di tengah pandemi ini, mungkin apa tipsnya? Untuk bertahan di pandemi, di saat pandemi ya, roti itu bisa kuat agak lama, jadi di kebersihannya dijaga juga, karena kan kalau misalkan kebersihannya kurang terjaga, jadi si roti teh cepat jamur, 2-3 hari udah cepat jamur. Kalau misalkan kebersihannya bagus, insya Allah di warung juga seminggu juga kuat gitu. Jadi soal cara memproduksi juga itu jadi bagian dari tips. Kemudian dari pandemi mungkin dari yang asalnya misalkan sekian kilo sekarang berkurang, tapi tetap bertahan gitu ya. Alhamdulillah iya tetap bertahan. Kalau misalkan lihat dari orang lain mah ya, ada sales-sales yang datang ke sini ya, banyak yang gulung tikar karena sekarang terkendalanya itu pertama lagi pandemi, terus ekonominya mungkin goyang ya, si rotinya nggak kuat agak lama misalkan, jadi banyak returan dari warung-warung gitu. Jadi usaha sendiri, jadi kelebihan dan kekurangannya ketika kita berwirausaha itu seperti apa mungkin? ya, kelebihannya itu ya alhamdulillah, mungkin kalau kita berwirausaha apalagi di bidang roti ya, produksi roti ya, mungkin kelebihannya itu satu, kita dapat memberdayakan masyarakat yang pengangguran, bagaimana yang istilahnya kita dapat merangkul ya banyak keluarga yang ada di belakang kita gitu. Jadi kalau ada acara bisa kita ikut sumbangan atau gimana gitu ya, menyumbang roti. Dari segi finansial kita lebih makan istilahnya ya. Alhamdulillah ya, kalau dari finansial, terus jadi kita tidak bergantung lah
lah kepada orang lain. Inginnya kita itu tujuannya ingin memberdayakan orang lain supaya mungkin ekonominya terbantu, walaupun kita tidak kasih tapi Dengan kita memberikan dengan pekerjaan. mengerjakan Mungkin kalau kekurangannya mungkin ya dijalani saja, mungkin kekurangannya ya. Kalau kekurangannya mah ya mungkin namanya tanggung resiko sendiri. iya. Kalau kekurangannya mungkin kalau dari returan mungkin ditanggung sendiri, sama kalau misalkan dari segi produksi kan banyak orang, Iya. banyak karyawan. Kemudian harapan ibu untuk usaha ini, kemudian kalau misalkan untuk UMKM kedepannya gimana? Untuk harapannya mudah-mudahan bisa bertahan dan bisa lebih maju lagi, bisa lebih bisa apa sih, mengajak kepada tetangga-tetangga atau kepada saudara atau kepada karyawan-karyawan yang lain, bisa memberdayakan yang lainnya lah, bisa saling membantu ya, Saling membantu. Jadi kalau dari pemerintahan sendiri untuk ini UMKM ada misalkan ada bantuan atau pernah ada istilahnya bantuan, baik itu modal ataupun support lah istilahnya, apa pernah ada? Kalau dari pemerintah, kalau untuk bantuan modal alhamdulillah tidak ada. Jadi ini dari modal sendiri ya. Kalau untuk dari pemerintah biasanya suka ada yang ikut penyuluhan, Banyak itu penyuluhan ya, seperti ya ini, banyak ada. penyuluhan yang seperti itu ya, ikut penyuluhan ke sana, ikut penyuluhan ke sini. Tapi kita ikut itu. Alhamdulillah suka ya. Tapi istilahnya ada penyuluhan jadi tahu kalau ada UMKM. Iya. Terima kasih Bu Gina atas tips-tipsnya dan sharing ilmu tentang wirausaha dengan saya. Mungkin kedepannya usahanya lebih lancar lagi, Amin. bisa membantu dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Mungkin itu wawancara saya dengan responden atau narasumber satu, yaitu dengan pemilik Lindasari Bakery. Kali ini saya bersama responden 2, Ibu Oneng ya. Ibu Oneng, beliau adalah pelaku usaha di bidang bakso ya, membuat bakso. Usaha bakso ini sudah lama, berpuluhan tahun, jadi usaha rumahan yang sudah berjalan cukup lama dan berhasil. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Alhamdulillah, saya Siti Julaiha dari mahasiswa IKIP Silewani. Kebetulan saya sedang KKN untuk pelaku wirausaha dan yang saya ambil di Kampung Cisasawi ini. Nah, Ibu awal mula ini usaha tahun berapa mungkin ya? Berapa? Udah 10 lebih ya, 10 tahun lebih. Tahun udah ya. 85. Cukup lama, dari tahun 85 ternyata. 85. Ya, Ibu Oneng ini sudah melakukan usaha
bakso ini dari tahun 85. Bakso Bu Oneng ini cukup terkenal di daerah Cisasawi atau Cihanjuang dan sekitarnya, itu bakso Bu Oneng ya. Kemudian untuk strategi pemasaran Ibu ini gimana Bu? Kalau strategi pemasaran jadi ada yang ngambil Ya ada yang ngambil, udah ini ya. Ya, ada yang ngambil, udah punya langganan. Oh ya, jadi untuk usaha bakso ini Bu Oneng sudah memiliki langganan tetap. Jadi membuat bakso Ibu yang ngantar atau Ya, bapaknya yang ngantar. Oh, iya, Bapaknya yang ngantar, nge-WA langsung ngantar. Oh iya, ada yang ngambil juga ke sini. Iya, ada yang ngambil juga Jadi di sini. strategi pemasaran di sini hanya memproduksi baksonya saja, kemudian ada yang mengambil dan diantarkan. Jadi Ibu tinggal membuat aja ya, sudah aja, alhamdulillah ya. Ya. Jadi cukup punya terkenal. langganan. Ya, alhamdulillah. Kemudian cara kan bakso mah Bu laris manis terus ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi cara mempertahankan apalagi di situasi pandemi kayak gini, mungkin tips dari Ibu sebagai pelaku usaha yang sudah cukup lama ini gimana? Ini ya jangan dikurangi, kalau tetap gitu, jangan ada yang dikurangi. Kalau udah enak jangan ada yang dikurangi. Oh, jadi tetap menjaga Tetap kualitas. menjaga. Iya, jadi tetap Tetap menjaga menjaga. kualitasnya Iya. ya. Ini karena sudah banyak langganan dan Iya. yang mengambil, jadi Ibu berusaha konsisten dengan apa yang dibuat ya. Yang dibuat, yang dari pertama ya, jadi dibuat. tipsnya itu tetap konsisten dengan rasa, mungkin dengan Ya. olahan-olahan ya, bahan-bahan, jadi agar pelanggan tetap setia istilahnya ya, karena Ibu sudah punya, kalau bahasa itu Bu udah punya reseller sendiri Iya, gitu iya. ya. Tinggal Ibu mah tinggal produksi Yang saja produksi, ya. ya, produksi. Ibu pengalaman ini dari mana bikin bakso bisa sampai ya, ternyata pas saya bakso Ibu Oneng Ibu cukup terkenal juga, bakso Ibu Oneng gitu produksi. Sayanya yang suka makan bakso. Oh iya, dari suka dari Iya, hobi ya. Iya, Jadi, inspirasi. jadi hobi juga inspirasinya kadang-kadang ya. Hobi bakso gitu. Ya, dari hobi juga kadang-kadang menginspirasi. Iya, iya. Alhamdulillah. Dari hobi bakso, makan bakso. Ya, jadi marketing Ibu mah udah punya reseller, udah punya langganan yang mengambil Iya, atau iya, diantar iya. sendiri ya, Jadi gitu. antar yang kesini Penjual ada. sendiri. Gitu. Ya, Iya. ya. Kemudian menurut Ibu kelebihan dan kekurangan berwirausaha sendiri itu seperti apa? Kelebihannya mungkin seperti apa, kekurangannya? Iya. Pendapat Ibu aja. Gimana? Enggak. Kelebihannya mungkin hasilnya di Hasilnya sendiri Apanya? alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah. ya, karena Ibu tidak mungkin nggak ngerekrut karyawan juga ya. Iya, Hanya iya. Ibu sama Bapak Bapak, mungkinnya ini iya, sama di sini, anak. ya sama anak, jadi Iya. tim keluarga, tim. Jadi Iya. alhamdulillah mungkin keuntungannya kita untuk makan. Ya, alhamdulillah Iya. kebutuhan Iya. terpenuhi gitu. Kalau mungkin ada kekurangan atau mungkin hambatan Ibu kalau misalkan dalam usaha ini apa? Ya, alhamdulillah nggak ada hambatan. Kalau hambatan mah ya kalau lagi sepi ya sepi, kalau lagi rame ya alhamdulillah gitu. Tapi alhamdulillah Mas. Tapi jadi Ibu sepertinya tidak melihat hambatan, selalu Iya, semangat iya, Ibu ya, iya, iya. semangat dalam berusaha. Iya. Ya. Kemudian Ibu, harapan Ibu untuk usaha kedepannya, atau kalau ini kan jadi termasuk UMKM juga ya Iya, Bu ya, iya, Ibu ikut grup-grup UMKM atau enggak Bu? Pernah ikut pelatihan UMKM apa gitu ya? Enggak. Oh iya. Tapi ya, alangkah lebih baiknya Ibu lebih ikut UMKM, maksudnya jadi supaya kita lebih mengenal sharing usaha. Ibu udah terkenal, cukup terkenal bakso Iya, Ibu ya, misalkan alhamdulillah. ikut komunitas apa, kemudian Ibu ini bakso pun bisa diprojenkan Bu, Iya, iya. diprojenkan masuk bisa ke minimarket, dibekukan, jadi produksinya misalkan dalam skala lumayan besar, Iya. bisa diprojenkan, jadi Iya, nggak tiap iya. hari. Kemudian tapi mungkin itu sepintas sharing dengan Ibu Oneng, Iya, iya. pengusaha rumahan bakso tapi cukup laris manis. Jadi bakso itu tetap laris manis walaupun di tengah PPKM. Iya. Mungkin itu saja berbagi ceritanya ya Bu Iya, ya. iya, iya. Mau tambah Ibu saring-saring tips-tips usahanya Ibu mungkin. Ya, saringnya tetap dipertahankan. Oh iya.
Ibu mah tetap dipertahankan rasa dan kualitas ya. Iya. Ya. Tapi itu mungkin tips-tips dari Ibu. Ya, kalau misalkan tips-tips dari saya, Ibu mungkin coba di frozen food ya Bu ya. Ada yang di frozen food karena kan Ibu juga udah cukup terkenal, Mas Ibu mungkin di frozen food bisa masuk ke minimarket mungkin e-commerce kayak Shopee Food kayak gitu bisa Bu kan. Karena sudah punya nama istilahnya udah. Terima kasih Ibu atas waktunya, mudah-mudahan sukses selalu dan Amin. terima kasih sharing ilmunya, mungkin mudah-mudahan saya kedepannya bisa jadi reseller Ibu ya. Amin. Ya itu sepintas dan cerita dari pengusaha bakso dari Cisasawi yaitu Ibu Amel.